Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi menjelang wabarakatuh. siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa saya adalah di sesi yang pagi ini atau pagi menjelang siang. Saya ada di sesi yang terakhir ya, yang ketiga, di mana saya akan menyampaikan materi cara cepat membaca dan merekam hasil baca. Lumayan ya dari tadi pagi, dari jam 7.30 sesuai jadwal nanti sampai dengan jam 12.30. Bagaimana kesan mahasiswa-mahasiswa baru? Selamat datang, selamat bergabung di Universitas Terbuka. Semoga apa yang tadi disampaikan dari pemateri yang pertama, kedua, dan yang terakhir adalah Pak Hulaifi sudah bisa atau sudah ada bayangan bagaimana sih sistem atau proses belajar di Universitas Terbuka. Nah, bagian saya yang terakhir ini, cara tepat membaca dan merekam hasil belajar. Sebentar, saya akan, karena materinya sebenarnya sudah diberikan semua kepada mahasiswa ya, kan nanti akan ada latihan juga. Materinya sudah terlihat? Belum, Bibi. Lagi loading. Nah, Belum Bu, masih loading. Sudah Ibu. Udah kelihatan. biar muter-muter dikit lah, nggak apa-apa. Mahasiswa juga jangan duduk manis, lumayan tuh, capek dari pagi. Boleh peregangan, boleh berdiri. Izin record boleh nggak? Boleh, silakan. Kayaknya dari UT sudah ya, boleh silakan. Ya, seperti tadi disampaikan sama Pak Ulevi bahwa kita belajar atau bergabung di Universitas Terbuka ada beberapa keunikan. Ya, keunikan salah satunya ya cara belajar. Cara belajarnya ini ada yang tatap muka, modulnya juga lumayan tebal-tebal, tapi saya tidak menakut-nakuti dengan modul yang tebal. Tetapi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih sebenarnya kita mempunyai trik. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, perlu saya sampaikan, perlu saya perkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Winda, nama saya Meyanti Widyaningrum. Ya, cukup disebut dengan Ibu Mei. Nah, kenapa tadi saya mengatakan kita harus kenal, tak kenal maka tak sayang? Sama, tatkala kita mendapatkan modul, tatkala kita kuliah di satu tempat, di payung yang sama, Universitas Terbuka, kalau tidak ada rasa sayang, tidak rasa cinta kepada Universitas Terbuka, maka nonsen kita bisa mempelajarinya secara sempurna. Sempurna dalam artian kita mempelajari modul-modulnya ya. Nah, cara tepat membaca dan merekam hasil belajar. Jadi di sesi ini saya akan membahas bagaimana sih sebenarnya kita atau teknik belajar di Universitas Terbuka. Karena kalau tatap muka mungkin kita mudah untuk berinteraksi dengan tutor atau mungkin yang online ya, bisa. Tetapi ada juga yang harus membaca materinya itu secara utuh sendiri dan mengartikan sendiri. Nah, di sini kami akan memperkenalkan yang namanya SQ3R. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu penghambatnya. Apa sih sebenarnya yang menghambat kita ya dalam kita belajar? Satu, isinya kita mengucapkan apa yang kita baca. Tapi kembali lagi ini teori yang kami sampaikan, tetapi kembali lagi semua kepada kebiasaan masing-masing mahasiswa. Kalau kebiasaan itu bagus dan memang bisa bersinergi juga pada saat membaca modul atau BMP ya kalau di Universitas Terbuka, itu bagus. Tetapi kalau ternyata itu juga menghambat, salah satu menghambat, nanti juga akan mempersulit mahasiswa untuk menyerap materi. Mengucapkan apa yang dibaca, biasanya kita keras-keras membaca. Ya, dan tipe seperti itu. Ada juga yang tipenya kalau bahasa Jawa itu kumat kamit.
gitu. Jadi dibaca. Nah, ada juga yang mengerang kepala, ya. Menurut ini adalah beberapa empat juga keluar nih, Mas. Gimana? Kelompok 4. Tiba-tiba keluar sendiri. Semua keluar ini, Bu. Halo. Ada yang Mas Jasmi? Bapak Ibu sekalian semuanya, karena ada kesalahan ini sekarang saya buka roomnya kembali. Mohon untuk mengklik join semua agar Ya. bergabung. Tinggal klik join aja ya. Ini di open all roomnya semua. Silakan masuk ke kelompoknya. Ya, mohon maaf. Ada kesalahan teknis dari pusat. Apakah suara saya sudah didengar? Sudah, Bu. Sudah. Ya, mohon maaf ya. Iya, Ibu. Karena ternyata Sudah, Bu. semuanya keluar. Materinya sudah kelihatan juga kan ya? Materinya sudah kelihatan juga? Belum, Bu. Belum. Oke, saya lanjutkan. Ya. Belum. Oke, sebentar saya ulang coba. Saya ulang Bu. ya. Coba. Bentar ya. Sabar, orang sabar disayang Tuhan. Amin. Iya, soalnya kayaknya ini juga jaringannya juga bilang, aduh aku udah capek nih. Karena Terus dikasih capek waktu, dulu. ya dikasih waktu untuk break sejenak. Semoga sudah terlihat. Sudah terlihat? Loading. Sudah, Ibu. Belum. Iya, ada yang sudah, ada yang belum. Udah. Saya kalau ingat kalau ada yang sudah Bu, belum ingat waktu kecil main petak umpet. Sudah semuanya belum. Padahal dari suaranya udah kelihatan, sudah terdengar di mana disembunyi ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, kalau ada yang belum, sambil sabar menunggu ya. Oke, tadi salah satu cara baca efektif yaitu SQ3R. Apa sih SQ3R itu? Yang pertama adalah survei, ya. Ya, sebentar. Oke, survei. Jadi kita melakukan survei sebenarnya dalam segala hal, bukan hanya pada saat membaca. Karena saya yakin sebelum mahasiswa masuk ke universitas terbuka, pasti sudah survei terlebih dahulu. Apa sih survei? Sebenarnya kita pengen mengetahui apa yang akan, kalau kata lokasi ya, kalau lokasi apa yang kita datengin, seperti apa sih? Contohnya, saya mau kuliah di universitas terbuka. Universitas terbuka itu seperti apa? Nah, wajib kita melakukan survei terlebih dahulu. Nah, dalam kita menerima nanti modul, ini ada salah satu di gambar ini ada modul lumayan nih tebel-tebel ya. Jadi jangan dilihat tebelnya, tapi lihat nanti bagaimana cara seni kita nanti membaca. Yang pertama kita survei. Apa sih yang kita survei? Yang pertama adalah biasanya kita berbicara judul dulu. Atau kalau nggak judul,
ada ringkasan di belakangnya, halaman paling belakang atau di cover baliknya ya, di paling belakang ya. Di situ ada abstrak. Nah, biasanya kita akan mengetahui kira-kira apa isi dari buku tersebut. Tujuannya apa? Tatkala kita melihat, oh ternyata contohnya perilaku organisasi ya, atau di dalam modul ini manajemen pemasaran. Seperti apa sih sebenarnya kita memanage suatu pemasaran? Itu pertama kita lakukan adalah survei terhadap buku. Survei buku, telusuri daftar isi, karena dalam proses kita belajar itu harus bertahap. Bisa jadi halaman paling depan atau covernya. Setelah kita melihat covernya, biasanya akan melihat cover belakangnya. Tujuannya adalah mengetahui apa sih isi dalamnya. Karena kalau sudah buka di dalamnya itu udah pusing duluan karena di situ ada tulisan, ada angka tergantung dari materi yang nanti akan disampaikan ya. Kalau judulnya manajemen pemasaran, jarang ada hitung-hitungannya. Kalau nanti berbicara matematika ekonomi atau statistik, wajib ada rumus-rumusnya. Ya, ini survei bukunya. Setelah itu kita akan survei bab per bab, atau kalau di dalam modul atau PMB itu disebut dengan KB atau kelompok belajar. Di situ ada modul 1, modul 2, ada KB 1, KB 2. Ya kan memperhatikan paragrafnya, isinya itu apa sih kira-kira. Jadi sebelum kita membaca biasanya kita akan membolak-balikkan buku lebih dahulu. Ada seninya. Wah, ternyata bukunya tebal banget. Ya, kalau kita udah mengatakan bukunya tebal, sulit, saya yakin dah kalimat itu sudah tercerna, sudah terdengar oleh telinga, masuk ke otak kita dan ujung-ujungnya benar-benar deh sulit. Jadi saya menyarankan setebal apapun modulnya, sesulit apapun kita mempelajarinya, berikanlah kalimat saya bisa, saya belajar, saya pasti bisa. Karena kalimat positif itu sendiri nanti akan memotivasi kita dan hasil akhir itu akan menentukan ya. Jadi kalau kalimat negatif yang kita ucapkan, negatif pula yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kalimat positif yang kita ucapkan, walaupun dia agak tebal bukunya, insya Allah saya bisa. Nah, seperti itu. Nah, selain kita survei buku atau survei subbab tadi, ada juga artikel. Ya, jika nanti ada memang tugas yang mewajibkan kita untuk membaca sebuah artikel. Apa saja sih? Kembali judulnya. Penulisnya siapa? Nah, ini ada beberapa tahapan-tahapan. Ya, karena membaca itu semua harus ada tahapannya. Tidak serta-merta, saya langsung mau bab 3. Saya langsung deh modul yang ketiga, modul yang keempat. Seperti itu. Enggak. Perlahan. 1. Jangan buka modul berikutnya sebelum habis modul 1 yang kita baca. Tadi sudah S atau survei. Yang kedua adalah question. Langkah kedua, tadi kan SQ 3R ya. S-nya sudah, kita melakukan survei terhadap buku dari halaman depan, ada beberapa tadi langkah-langkahnya. Nah, setelah kita melakukan survei biasanya bertanya. Bertanya itu apa? Apa yang akan kita pelajari? Kapan waktunya? Nah, berbicara kapan waktu, pada sesi yang sebelumnya sudah dibahas tentang membuat jadwal. Mahasiswa harus membuat jadwal belajar. Kenapa sih harus ada jadwalnya? Supaya kita lebih tertib administrasi, supaya kita bisa lebih fokus. Sebagai contoh, saya kalau mata kuliah, misal ya, saya mengajar perbankan saya harus belajarnya habis sholat subuh atau pada saat pagi bangun tidur. Ya udah, lakukan. Kok ternyata dia hari pagi itu terlambat bangun, ya harus ada penggantinya. Nah, kita harus konsisten ya. Karena belajar itu juga butuh konsisten. Jangan mengatakan, Bu, saya tidak jenius. Jenius beberapa, tapi biasanya jenius dia akan kalah dengan orang yang tekun. Ketekunan itu yang harus dibina pada saat kita bergabung di universitas terbuka. Kenapa tekun? Iya, kita baca-baca sendiri kan. Modulnya sudah lengkap.
Setelah kita berbicara kapan, di mana kita harus belajar, mengapa, siapa, bagaimana, dan berapa. Berapa banyak waktu yang harus kita habiskan untuk membaca, misalnya modul 1. Ya, harapan saya tuh ya mahasiswa dikasih materi contoh yang diberikan kepada kami juga, karena nanti akan ada tugas juga di akhir materi saya ini, bagaimana nanti mempraktekkan SQ3R-nya. Semoga saja mahasiswa sudah dibagikan. Ya, supaya tahu, semua ada rentangnya. Ya, rentang kita belajar ada. Jadi enggak, hari ini enggak sempat, besok enggak sempat, lusa enggak sempat, 2-3 hari lagi. Tidak akan pernah selesai. Yang ketiga dari membaca, baca tulisan bagian demi bagian. Seperti tadi saya sampaikan, halaman demi halaman, lembar demi lembar. Bu, ternyata lembar yang pertama ini membosankan. Saya lihat lembar yang kedua, oh jangan. Jangan mengatakan hal negatif. Jangan bilang membosankan. Ike ini mengasihkan membaca ini. Nah, otomatis apa? Tatkala kita memberikan energi positif, otomatis kita juga akan terus penasaran. Justru rasa penasaran inilah membuat kita terus belajar sepanjang hayat. Ya, kalau di UT kan begitu, belajar sepanjang hayat. Bukan berarti S1-nya sampai lama, enggak. Lanjut, selesai S1, S2, selesai S2, S3. Selesai S3 kita belajar di kehidupan. Cari jawaban sepertinya ini enggak diajukan. Jadi tatkala kita membaca pasti ada sesuatu yang apa sih maksud dari kalimat ini? Saya harus bagaimana? Nah, itu dicatat. Ya, setelah dicatat, cari ide pokoknya. Apa sih yang barusan saya baca? Ide pokoknya apa? Nah, kalau ternyata di dalam satu lembar itu terdapat bagian yang sulit ataupun penting, itu bisa dicatat. Nanti deh saya mencari referensi yang lain kalau ternyata referensi yang diberikan di modul itu menurut mahasiswa kurang begitu jelas. Boleh enggak mencari referensi yang lain? Boleh, tetapi kita harus kembali lagi pada modul. Karena nanti pada saat ujian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ulevi, bahwa materi semuanya diambil dari modul. Sumber-sumber yang lain itu sebagai pendukung, ya, sebagai pendukung kita untuk belajar atau lebih memahami. Yang berikutnya jangan lupa membuat catatan. Jadi ada beberapa catatan kecil. Jadi biasakan tatkala membaca, di satu sisi ada buku membaca, di satu sebelahnya lagi biasanya kalau saya pribadi membawa bolpen dan kertas atau notebook. Nah, di situ bisa kita tulis. Misal modul 1 di halaman 1.15. Ini kata-katanya sulit ini. Saya harus cari. Kayaknya nggak sulit, harus saya dapatkan. Nah, bisa kita mencari referensi yang lain. Letak ide pokok dalam paragraf. Dalam satu modul, itu ada salah satunya 1 KB atau kelompok belajar, kita harus tahu paragrafnya di mana, di tengah itu paragrafnya apa, di akhir, dan keseluruhan daripada isi. Tujuan daripada kita memahami keseluruhan daripada isi adalah kita bisa menceritakan kembali. Ya, menceritakan kembali apa? Apa yang barusan kita baca. Masih ingat nggak waktu kecil dulu kadang ada orang tua kita minta tolong untuk dibacakan cerita. Apakah semuanya dibaca sama orang tua kita? Kadang enggak. Karena kita dikasih ringkasan cerita, yang ringkasan cerita itu dengan kita mendengarkan ringkasan itu kita paham. Nah, kurang lebih dalam materi sekarang ini, letak ide pokoknya adalah bagaimana tatkala kita menceritakan kembali apa yang sudah kita baca. Walaupun masih ada kurang-kurangnya, tidak apa-apa diulang lagi. Ya, diulang lagi. Tujuannya kembali pengulangan adalah supaya kita menjadi lebih paham. Mengenali detail tulisan. Di modul ada yang digaris miring, biasanya kalau dia kata-kata yang sulit atau bahasa asing itu biasanya garis miring. Nah, kita nanti yang akan menggarisbawahi ya. Jadi di dalam buku atau dalam modul itu tulisannya semuanya hitam. Tulisannya hitam, kertasnya kadang ada yang putih, ada yang agak kecoklatan. Nah, sepintas kalau kita membacakan,
Wah, sama ini dari lembar pertama sampai lembar terakhirnya, gak ada yang penting. Nah, yang membuat dia penting adalah si pembaca. Sedangkan kita yang membaca, kita bisa menggarisbawahi atau memberi catatan. Boleh nggak buku itu dicoret-coret? Ya dicoret sesuai dengan kebutuhan. Jangan seperti anak kecil asal coret aja. Kasihan nanti pada saat belajar pusing. Ini kenapa tercoret-coret seperti itu? Tujuan digarisbawahi di sini atau dibui angka atau huruf tatkala kita membuka kembali buku halaman tersebut, kita ingat, oh ternyata ini yang penting. Tetapi tatkala kita tidak memberikan tanda apapun di lembaran tersebut, kita juga tidak tahu ini pernah saya baca atau belum ya. Nah, seperti itu. Kata kunci penuntun, jadi ungkapan penekanan, ya ilustrasi, tambahan atau simpulan dari apa yang sudah kita baca. Langkah yang keempat, kita sudah read, sekarang reset atau recall. Berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian. Kenapa sih kita harus berhenti? Untuk mengingat kembali apa yang pernah kita baca atau yang kita baca sebelumnya. Sebagai contoh tadi KB1. KB1 biasanya ada 1.1.1, itu kan KB1. Nanti ada lagi 1.1 yang A atau yang B. Yang A dulu kita pahami. Ya, apa sih yang barusan saya baca? Jangan sampai kita membaca, tapi setelah itu apa yang kita baca hilang. Pernah Bu saya baca, tapi apa ya lupa seperti itu ya. Nah, setelah kita berhenti membaca, kita coba membuat pertanyaan, kita buat pertanyaan itu sendiri dan kita menjawab. Menjawabnya boleh nggak kita buka lagi? Kalau bisa jangan dulu. Ya dijawab sebatas ingatan kita. Tapi kalau misalnya nggak, buka supaya lebih mantap. Nah, nggak masalah. Dengan kita mau buka itu berarti kita sudah membaca lagi untuk yang kesekian kalinya. Buat catatan jangan lupa. Yang namanya catatan. Sekarang kan lebih canggih, diketik gitu ya. Tetapi saya menyarankan untuk ditulis tangan. Kenapa ditulis tangan? Judulnya catatan kita yang mencatat. Catatan kita sendiri adalah kita yang tahu. Jadi kalau misalnya catatan itu dipinjam sama teman, belum tentu teman itu tahu. Bukan bisa kita ngetik, bisa. Tetapi akan lebih membekas di ingatan kita tatkala kita menulis tangan. Coba nanti praktekkan ya. Karena itu itu pengalaman pribadi Ibu. Jadi saya lebih senang menulis, tatkala menulis pada saat ujian, saya ingat, oh ya saya pernah mencatat ini. Tapi kalau diketik biasanya dia cepat lupa. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jika masih mengalami kesulitan, baca sekali lagi. Boleh nggak bacanya berkali-kali? Dengan senang hati. Oke, yang kelima, review. Tahapan demi tahapan, sudah kita lewati tadi, di mana ada SQ3R, saya ulang lagi ada survei, terus di situ ada question, membuat pertanyaan, apa yang sudah kita survei terhadap rasa penasaran kita. Nah, sekarang langkah yang kelima ada review, ulangi kembali membaca. Ya, jadi telusuri judul, subjudul, bagian penting, dan dapatkan ide pokok. Masing-masing mahasiswa cara belajarnya berbeda. Masing-masing mahasiswa juga tatkala mendapatkan ide pokoknya juga akan menceritakan atau akan menyampaikan hal dengan kalimat yang berbeda, tetapi dengan tujuan dan ide pokok yang sama. Ya, itu menunjukkan karakter masing-masing mahasiswa. Nah, itu tadi mengenai SQ3R. Ya. Nah, pendukungnya ini ada skimming. Skimming adalah mengenali topik, mengetahui pendapat orang, mendapatkan bagian penting yang diperlukan. Jadi kita sambil mencari ya, skimming itu mencari, dan mengetahui sistematika penulisan. Jadi dalam kita nanti membaca catatan itu juga usahakan sistematis. Di modul sekian, misal saya mau cari kata-kata sulit, modul 2.3, halaman 2.3. Nah, kalau di modul UT biasanya halamannya sesuai dengan modul. Kalau modul 4.8, oh berarti itu 24 lembaran yang ke-8. Seperti itu akan memudahkan kita. Dan skimming ini adalah
penyegaran ya, supaya segar kita baca kembali. Boleh nggak Bu, 1 hari kita membaca full 1 modul? Saya sarankan jangan deh. Kenapa? Lumayan mata juga lumayan perih. Jadi sedikit tapi terus rutin daripada pada hari itu kita baca semuanya. Jangan memakai cara membaca SKS, sistem kebut semalam. Ya, jangan. Kenapa saya menyarankan jangan, kasihan otak kita. Karena otak itu mempunyai keterbatasan juga. Scanning itu mencari fakta yang khusus, mencari informasi tertentu dari apa yang sudah pernah kita baca. Nah, ini kayaknya sebentar lagi kita akan praktek ya. Tadi disampaikan sama Pak Hulevi ada tugas yang memang sudah diberikan kepada mahasiswa formnya, nanti tinggal diisi. Bagaimana sih cara membuat catatan setelah kita membaca? Tadi sudah saya sampaikan survei, semoga saja masih ingat. Survei tentang bukunya, question apa yang menjadi ketertarikan kita untuk membaca apa yang kita baca. Kira-kira kalau saya membaca buku dengan judul atau modul A, ya sebagai contoh ini modul yang diberikan sebentar ya. Kalau nggak salah berjudul kegiatan belajar 1 adalah tentang grafik, tentang cat, grafik, poster, buletin, ya nanti juga akan ini akan menjadi tugas. Semoga mahasiswa sudah mendapatkan. Oke. Nah, mengapa kita memakai SQ3R? Ya tujuannya dia supaya lebih efektif dan efisien. Ya, efektif kita berbicara tentang waktu, memaksimalkan waktu, akurat dengan kecepatan yang tinggi. Bu, misal ada mahasiswa, Bu, saya biasa bacanya tuh cepat. Boleh membaca cepat. Tapi nanti kalau sudah sampai di rumus, ada soal. Nah, itu harus kita kerjakan. Kerjanya gimana? Ikutin alurnya. Contohnya saya mengajar statistik dan matematika ekonomi. Ada rumusnya, ada soal ada rumus, walaupun di dalam modul ada penjelasannya. Tulis ulang. Atau cari, ini angka ini kira-kira dari mana? Dari tabel ini. Seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kita lebih memahami, lebih baik lagi. Jadi jangan mentang-mentang semuanya ada di modul, kan sudah Bu dikerjakan di modul. Nggak perlu kita kerjakan lagi. Enggak, justru kita ngerjakan lagi, kita tahu sumber angka yang ada di modul itu berasal dari mana. Apakah dari perkalian, pembagian, penjumlahan, maupun pengurangan. Dari dalam SQ3R, kita juga kerjasama antara otak, mata kita baca ya, otak otomatis apa yang kita baca, kita kirimkan ke otak kita, dan seluruh indera. Kenapa seluruh indera? Kadang kita membaca, otomatis yang kita baca juga kita dengar. Satu sisi pada saat kita membaca, kita mendengar, jari kita juga menulis. Nah, itu yang akan memudahkan kita tatkala kita belajar ulang atau mengulang lagi. Dan membaca sesuai dengan tujuan. Tujuan kita membaca buat apa? Supaya kita paham materi yang akan ditutorialkan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya membuat catatan setelah kita membaca? Yang pertama kita cek dan perkuat pemahaman. Dari kompetensi khusus pada modul, kaitkan dengan pemahaman Anda dalam bentuk checklist. Jadi, cek dulu apa sih yang tadi sudah kita baca. Misal ya, modul 1.1 saya sudah paham tentang bagaimana apa yang disebut dengan perbankan. Ya, sebagai contoh mata kuliah perbankan. Bank itu apa? Oh, saya sudah paham yang ini. Nah, yang berikutnya di list yang kedua, oh ternyata saya belum paham tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia itu termasuk perbankan atau tidak? Nah, seperti itu kita membuat. Dan masing-masing mahasiswa pasti mempunyai catatan yang berbeda karena pemahaman yang berbeda. Oke. Inti dari membaca adalah memahami, bukan menghafal. Ya, kecuali kalau pada saat membaca undang-undang itu menghafal. Karena keseringan,
Siapa dulu yang waktu sekolah dapat tugas membaca undang-undang? Seringnya kita membaca tanpa kita berniat menghafal, otomatis kita akan hafal. Saya sampai sekarang masih ingat Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa? Karena keseringan membaca. Nah, itu adalah salah satu kelebihan tatkala kita sering membaca materi yang sama. Tak masalah diulang-ulang. Tetapi bukan berarti yang materi yang suka terus kita baca terus-menerus, terus materi yang tidak suka kita lewatin, nggak bisa. Semua materi harus kita suka. Bagaimana caranya? Hadirkan rasa suka, rasa sayang, rasa cinta tatkala kita membaca. Jangan asal semua ujian. Kalau gitu kita belajar deh sekarang. Jangan seperti itu ya. Nah, memahami. Kita pahami dulu. Memahami dengan bahasa kita. Sehingga yang tadi disampaikan harus menulis ulang kembali apa yang kita baca. Apakah semua harus kita tulis ulang? Ya enggak lah. Mana menurut kita penting. Mana poin-poinnya saja. Jadi satu buku mungkin, satu modul mungkin hanya satu lembar kertas HVS misalnya, bolak-balik, itu satu modul. Nah kalau misalnya dalam satu buku itu 3 SKS itu ada 9 modul, kan kita hanya belajar 9 lembar. Ya kan? Nah, itu nanti kalau ada yang tidak terdapat di dalam lembaran catatan kita, ya kita buka lagi modulnya, seperti itu. Rekam hasil baca dalam bentuk yang disukai sebagai referensi cepat dan akurat. Nah, hasil bacanya bisa kita bentuk tulisan, bisa kita bentuk peta konsep, ya bentuknya peta konsep. Jadi nanti tinggal kita bentuk seperti akar-akar menghubungkan seperti itu. Nah, atau bisa jadi membuat outline, menulis butir ide penting secara berjenjang dan sistematis. Misal KB1 apa, KB2 apa, KB3. Nah, nanti subbabnya atau istilahnya KB1 tentang apa, KB2 tentang apa, seperti itu. Ya, supaya mudah nanti untuk difahami. Nah, setelah kita tahu judul besar, subbabnya atau KB-nya, atau nanti sub KB-nya atau kelompok belajarnya, kita akan mudah mendapatkan apa yang akan kita cari tatkala muncul pertanyaan, oh iya ada di modul 5 ternyata, di modul 5 KB 3. Misal seperti itu. Rangkuman juga bisa menggunakan parafrase atau ungkapan pemahaman pembaca dengan bahasa sendiri. Ya, tadi sudah saya sampaikan, bahasa mahasiswa sendiri. Tapi tidak terlepas dari ide pokok yang ingin disampaikan. Jangan pakai bahasa sendiri nanti tiba-tiba bukan bahasa sendiri, ya pakai bahasa maksudnya bahasa Indonesia, bahasa sendiri tetapi dengan ide pokok yang sesuai atau pokok bahasan yang sama. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih membuat catatan setelah membaca modul. Lihat jumlah halamannya. Ya, seberapa banyak materi yang perlu dipelajari. Kenapa kita harus tahu halamannya? Supaya kita bisa memprediksi kira-kira tatkala saya membaca satu materi atau KB1 berapa menit yang harus kita butuhkan. Ya, jadi masing-masing modul, masing-masing KB itu kita yang bisa menentukan seberapa banyak atau seberapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca KB tersebut. Nah, perhatikan juga struktur atau sistematika dalam buku materi pokok atau sering disebut dengan BMP ya atau modul. Karena kalau di UBBJJ UT Mataram atau Universitas Terbuka secara keseluruhan, modul itu adalah dosennya. Ya, dosen sebenarnya interaksi antara mahasiswa dan dosen itu kalau tatap muka atau di kampus yang lain. Tetapi kalau di UT modul itulah dosennya. Tanpa adanya tutorial atau ada yang ingin istilahnya apa ya kalau kuliah mandiri gitu ya yang tidak ada tutorialnya, dia bisa cukup dengan mempelajari modul, dia sudah bisa insya Allah bisa menjawab soal-soal ujian.
Bagaimana membuat catatan setelah membaca? Tadi sudah ya. Jadi ini sistematika di PMP. Biasanya ada deskripsi mata kuliah, itu wajib ada. Dan di situ ada kegiatan belajar. Tadi saya sebut dengan KB atau judul kegiatan belajar. Di sana pasti ada pengantarnya, ada uraian penjelasannya, dan diakhiri biasanya dengan daftar pustaka. Dan yang lebih menarik, setiap KB ada tes formatifnya. Dan sebelum tes formatif biasanya ada rangkuman. Kira kalau mahasiswa yang kurang suka membaca, biasanya dia akan lihat rangkumannya. Rangkumannya seperti ini. Boleh, jadi teknik kita membaca bisa dari depan ke belakang, tapi kalau sudah ada yang terbiasa dari belakang ke depan juga bisa. Baca rangkumannya dulu baru begitu menjawab soal lagi kembali. Tetapi terkadang soal itu kan tidak mewakili seluruh materi yang kita baca. Sehingga jangan mengandalkan tes formatif, tapi lebihlah kita membaca modulnya. Setelah kita membaca, kita berdisna, kita mau pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat sendiri, kita jawab sendiri. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa banyak materi yang bisa kita serap. Nah, ini bisa nanti kalau sudah menerima modul bisa dilihat, tapi kalau belum, kurang lebih isi dari modul sistematika BMP adalah seperti ini. Nah, ini catatan-catatan, ini sebagai simbol-simbol ya. Boleh memakai simbol begini, atau semua tergantung dari mahasiswa. Ini adalah simbol-simbol yang umum. Ya, kalau saya biasanya kalau saya belum tahu, belum paham itu kasih tanda tanya. Maksudnya apa? Saya belum paham. Harus kita tanya. Nah, kalau yang penting biasanya digarisbawahi boleh. Ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, tanda-tanda ini bisa kita pergunakan, bisa juga memakai tanda yang biasa kita pergunakan dalam sehari-hari. Biasanya kalau membaca biasanya suka digarisbawahi, boleh yang tidak seperti yang tadi saya sampaikan. Biasanya saya kasih tanda tanya bisa, atau ada tanda seru, atau ada titik-titik seperti itu. Simbol-simbol itu kita yang tahu. Ya. Nah, bagaimana agar hal penting tidak terlewatkan? Ya seperti tadi kita harus tahu subjeknya. Kalau di bahasa Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek dan keterangan. Ya, gunakan penanda catatan sederhana dan konsisten. Ini yang terpenting, konsisten. Kenapa kita harus konsisten? Karena kurang lebih 4 tahun ya, kalau sampai dengan semester 8, satu semester kan 6 bulan ya. Selama 4 tahun kita akan bertemu dengan buku-buku yang kurang lebih hampir sama. Kenapa saya hampir sama? Iya, kertasnya putih, tulisannya hitam. Kita nanti mau moles supaya buku tersebut menjadi lebih cantik, buku lebih menarik, cantik dan menarik dalam artian mudah nanti kita untuk membacanya, mudah kita mencari lagi tatkala kita membutuhkan. Nah, itu semua tergantung kreasi dari mahasiswa. Ya, Bu, kalau semuanya penting, semua saya garis bawahi. Ya boleh sih, tetapi nanti kita akan bingung. Bingung. Yang paling penting yang mana? Ya biasanya kalau yang penting itu di garis bawahi yang penting saja. Kalimat kiri kanannya dia akan menyesuaikan. Nah, kalau semua di garis bawahi maka akan kehilangan makna pentingnya. Kenapa? Kenapa bilang? Ya kalau semua di garis bawahi, terus kita nggak tahu yang penting mana, yang nggak penting yang mana. Apakah kalimat itu tidak penting? Bukan masalah kalimat itu tidak penting, tapi inti pokoknya yang kita garis bawahi, nah kalimat sebelum dan sesudahnya itu kan memberikan penjelasan. Ya kalau semua asal kita garis bawahi, begitu belajar kita akan bingung. Oke, beri tanda hanya kata kunci yang membangun sebuah pengertian. Nah, kembali pada kreatif kita. Biasakan memahami bukan menghafal. Kalau rumus dihafalin enggak?
rumus sebenarnya kalau mau dihafalin boleh, tapi lebih kepada paham nggak dengan rumus, dengan simbol-simbol. Ya kalau saya lagi ngajar matematika ekonomi, itu biasanya kita berbicara tentang simbol. Ada simbol-simbolnya, ada rumusnya. Rumusnya kita hafalin, Bu. Ya, terkadang saya mengatakan harus. Contohnya pada saat SMA pernah belajar tentang modus, median. Nah, biasanya kalau di statistik itu ada mahasiswa, Bu, kok beda dengan yang waktu saya pelajari SMA? Bukan beda, tetapi ada beberapa simbol yang diganti. Tapi intinya sama. Yang berikutnya, gunakan tanda sederhana namun konsisten ya. Jadi di UT ini mengajarkan kita bagaimana kita berusaha untuk konsisten terhadap apapun. Tepat waktu, tepat guna, tepat hasil guna. Jadi jangan berharap instan. Ya, karena tidak sesuatu yang instan itu juga kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Ya, makan mie instan terus-terusan juga bagus sih. Tetapi kalau tiap hari makan mie instan bisa keriting nanti rambutnya. Yang berikutnya mereka hasil belajar. Tuangkan hasil membaca ke dalam buku catatan atau potongan kertas HVS ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, setiap saya membaca, saya selalu membawa kertas dan pulpen. Kenapa sih mencatat? Bu, kenapa enggak sudah ada kita ketik aja? Allah memberikan kita jari, alhamdulillah sempurna, jari tangan 10. Itu manfaatkan semaksimal mungkin. Coba nanti praktekkan tatkala menulis sesuatu di selembar kertas, walaupun kertasnya sudah terbuang, walaupun suatu saat kita lupa akan tulisan itu, tapi tatkala ujian, saya sebagai contoh ini pada saat ujian ya, karena saya sering mengalami hal tersebut, pada saat ujian S2 juga sama. Saya ingat, saya pernah mencatat pertanyaan itu atau jawaban dari pertanyaan diberikan oleh dosen, ada di lembaran ini, tulisan saya seperti ini, itu akan teringat. Nah, itu yang membuat kita, atau membuat saya selalu menyarankan kepada mahasiswa untuk buat catatan. Kenapa sih dicatat? Bisa aja diketik. Iya, karena kalau saya pribadi ada yang berbeda. Ketikan iya, tetapi tatkala ketikan itu misal di laptop maupun ada di handphone, sekarang handphone sudah canggih, tetapi saya masih senang dengan menulis tangan, membuat catatan tangan. Kenapa? Itu yang terekam, ternyata itu yang mengingatkan kita. Oke. Nah, yang berikutnya adalah membuat cover identitas buku atau bahan ajar. Kita sendiri yang tahu bukunya, jadi buku itu jangan tuh dicampur semuanya, nanti kayak gado-gado. Kalau gado-gadonya enak, tapi kalau bukunya kayak gado-gado pusing. Pada saat ujian, semua dipelajari. Ini mana lanjutannya. Pertemuan pertama, semua pertemuan pertama 5 mata kuliah. Pertemuan yang kedua semua. Jadi pada saat kita belajar, kita udah dipusingkan dengan lembaran-lembaran itu. Usahakan satu modul, satu buku, satu catatan. Oke, tuliskan konsep-konsep penting. Jadi yang mengetahui dia penting atau tidak adalah kita sendiri. Cantumkan halaman sumber kutipan. Ini secara ilmiah wajib dan harus. Halaman berapa yang saya baca? Misal saya mengambil referensi dari referensi buku yang lain. Cantumkan. Kenapa dicantumkan? Kalau kita membuat karya ilmiah supaya kita tidak dianggap sebagai plagiat atau plagiator atau pelaku plagiat ya, mencontek atau meniru. Cantumkan sumbernya. Misal teman saya mengambil tulisan saya, di situ disebutkan Mei 2010 halaman 15. Oh berarti dia buku catatan tulisan itu diambil di halaman 15, terbitan tahun 2010 dan pengarangnya adalah Mei, seperti itu. Ya, supaya kita tidak terbiasa mencatut pekerjaan orang lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang SQ 3R dan langkah-langkahnya. Dan sepertinya kita harus berlatih. Sebelum berlatih mungkin ada yang bertanya, silahkan.
Silakan bertanya atau mungkin sudah jelas semua? Atau semua di-mute ya Mbak Winda ya? Mohon maaf Bu, ingin bertanya. Boleh silakan. Untuk modul berarti kita bebas Bu ya pilihnya. Untuk tugas yang diberikan itu Bu. Tugas yang sekarang ini kalau nggak salah sudah ada materinya. Saya belum tahu nih, Pak Hulevi apakah materi yang dikirim ke kami di sini tentang kodenya IDIK 4009 modul ketiga. Maaf Bu, untuk ngambil modulnya di mana ya Bu ya? Dan ini sebentar, ini bukan modul tapi memang untuk latihan, untuk yang latihan ini di atas sebentar saya share, boleh nggak saya share? Saya belum tahu dulu, saya tanya. Mbak Winda atau Pak Hulevi mungkin bisa bantu? Mbak Winda? Mbak Winda? Atau mungkin dari UPBJJUT yang lain? Bolehkah saya share materinya? Atau mungkin sudah dikirim ke mahasiswa semua? Atau mahasiswa sudah terima modul belum? Semua belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Ada Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang belum. Ada yang sudah. Di Oh, pedoman gitu. SPJJ itu udah ada dikirim. Sudah, Bu. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, masalahnya ada yang tugasnya ini. Sebentar. Ya, apakah boleh saya kirim ke sini? Sebentar dulu ya. Atau saya share aja deh ya. Share di Bisa chat, Bu. dibaca. Ya, sebentar dulu. Saya share sebentar download. Ini apa tadi judulnya? Materi. Sebentar saya share ya, yang belum ya. Materi latihan membaca. Halo. Ya, sebelum saya sampaikan materi latihan membaca, mungkin ada yang bertanya materi yang tadi sudah saya sampaikan? Itu ada yang sudah share materi. Materi latihan membaca, ya. Maaf Bu, mungkin kalau bisa PowerPoint yang disampaikan sama Ibu kalau bisa kita boleh dikirimkan gitu Bu. Oke. Sebentar saya share juga. Ada pertanyaan? Atau sudah memahami semua? Kalau paham semua, alhamdulillah. Berarti nanti nilainya bagus-bagus loh. Kalau tekniknya sudah dipelajari, insya Allah bisa dipraktekkan langsung. Sebentar ya, saya kirim. Halo. Ya, Tes. silakan. Ya, Bu silakan. Mei. Ya. Iya. Untuk tugasnya mahasiswa sebenarnya udah kita kasih ya lewat link EKBM kemarin. Mungkin beberapa mungkin masih belum download atau mungkin enggak ini. Sebenarnya udah kita kasih kemarin pas di ada linknya ya? Iya. Ada di PDF. Kan ada materi ya? Terus grup pembagian grup juga sudah, pokoknya di link itu satu sudah semua. Jadi mungkin ada beberapa yang belum ini mungkin ya. Ya, sudah download. Iya. Iya, ini salah satu ini sebenarnya mahasiswa itu kurang belajar. Udah ada sebenarnya dari kemarin.
Bukan kurang perhatian sebenarnya, saking semangatnya mau ikutin PKBJJ gitu. Akhirnya malah lupa. Kurang literasi. Ya nggak apa-apa, mulai dari Kalau pakai sekarang. handphone susah downloadnya, Bu. Ya, ya itu kan Udah memang ini Bu, udah kita download Bu. Oke, silakan diisi. Di situ ada yang memang harus kita isi. Oh iya. Ya kan. Nah, coba nih yang Kita saya. iya. Bentar. Di sini ada mari kita berlatih untuk SQ 3R. Sudah kelihatan? Nah, di sini ada buku materi pokok atau BMP-nya apa, judulnya, nama penulisnya, terus SKS-nya. Biasanya kalau SKS-nya kalau dia sampai 9, kalau modul yang ke-9 berarti itu 3 SKS. Kalau 6, 2 SKS, kalau 12 modul itu 4 SKS. Ya. Ini bisa diisi. Soalnya ini ada waktunya sebentar dulu yang Nggak kelihatan, Bu. Yang mana yang di sini? Ini Belum kebuka, Bu. Masih folder Bu kelihatan. Masih Share foldernya. screen, Bu. materinya belum kelihatan ya? Iya, Bu, belum. Iya, Bu, belum kelihatan. Belum, Bu. Di modul yang kemarin dikirim sebentar. News share. Di lembar yang ke-26 atau yang di slide yang 26. Kalau memang sudah membuka, kalau yang di laptop yang sudah membuka. Sudah kelihatan ini? Mari kita berlatih. Sudah, Bu. Oke, di situ waktunya 3 sampai 5 menit. Jadi Ayo, Bu. gini, Segera, Bu. Mau sholat zuhur, Bu. iya. Tapi waktu saya sampai 12.30 aja kok. Ya. Ya, molor sedikit, insya Allah nggak apa-apa. Daripada nanti tidak mengikutin ya. Siap. Saya sesuai dengan jadwal 12.30. Mohon maaf. Semoga Allah mengampuni kita semua. Oke, coba ditulis sedikit aja. Iya, di sini juga sudah azan. Jawab Pak, insya Allah Allah Maha tahu. Dan kita dipanggil untuk sholat, bukan dipanggil untuk menghadap beliau, menghadap Allah. Coba ditulis ini ya. Sini ada 3 sampai 5 menit. Saya kasih waktu 3 menit mungkin untuk mengisi ini. Ini juga membaca BMP ya. Jadi kalau yang tadi judulnya yang sudah diberikan itu kan anggap aja KB1 ya. Sudah cat, grafik, poster, bulletin board, realia, model dan diorama. Ya, sedangkan penulisnya kalau memang di situ dimunculkan, kalau misalnya dia ada di modul itu bisa dimunculkan namanya, tapi kalau dalam modul yang sudah dibagikan itu tidak muncul nama, bisa dilewatin. Kalau 2 namanya, Bu? SKS ini biasanya 3, bisa diisi 3 SKS-nya, jumlah modulnya biasanya 9. Nah, modul yang dibaca, yang tadi saya share itu adalah modul 3. Ya. Ada halamannya, kurang lebih 40 berapa tadi. Saya kasih waktu 3 menit ya. 43 Bu halamannya. 43 ya. Ini judulnya apa ya? Gimana? Jumlah SKS-nya itu gimana? SKS-nya kalau di situ tidak tertulis, anggap aja 3 SKS. Jadi kalau 3 SKS, seperti yang tadi disampaikan Pak Hulevi juga, jumlah modulnya adalah 9. Jumlah modul 9, SKS 3 gitu ya. Ya. Jadi kalau SKS-nya 2, modulnya 6. SKS-nya 4, modulnya 12. SKS-nya 9, Bu. Oh, suaranya. Ya. SKS-nya 3, kok SKS-nya 9? SKS 3. Kalau judul BMP ini, Bu? Judul
Sebentar saya liatin. Kalau nggak salah bahasa Indonesia ini ya, IDIK. Sebentar, coba saya carikan IDIK 4009. Atau bisa dikosongin juga bisa. IDIK 4009. Kalau nama penulisnya ini yang atas atau yang di bawah, Bu? Atas. Dua-duanya ditulis ya, Bu, penulisnya. Dua Iya. ya. Ya, dua-duanya. Sorry, kalau yang IDIK 4009 itu pengembangan bahan ajar. Ya, bisa tulis di situ judul bukunya. Di sini kan kodenya kan IDIK ya, IDIK 4009. Itulah pengembangan bahan ajar. Bisa dicantumkan di sana. Itu untuk judul modulnya, Bu ya? Iya, judul. Apa tadi? Pengembangan bahan ajar. Oke. Lagi 1 menit. Mohon maaf Bu, ini kendala saya sama sinyal ini. Sampai sekarang belum bisa keunduh. Oh, belum bisa keunduh. Tapi sudah kelihatan di sini judulnya ya. Judul, nama penulis, materinya. Sebentar, gimana Pak? Bu, saya judul modulnya media display. Oh, boleh juga. Sebenarnya modulnya itu pengembangan bahan ajar. Tapi nggak apa-apa kalau mau ngikutin yang di halaman pertama itu juga bisa. Kalau judul BMP-nya Ya, mau media display. Modul, sorry. Kalau yang judul yang sesuai dengan kode IDIK 4009 itu pengembangan bahan ajar. Ya, tapi kalau mau disesuaikan dengan ini media display juga nggak masalah. Ini kan modul 3 ya. Modul 3. Jumlah halamannya itu berapa, Bu ya? Sesuai dengan yang dikirim itu kalau nggak salah 43 ya. 43. Tadi ada temennya yang nyebutkan 43. 43. 40 kalau di saya berapa sih? 44. Saya 44 ini. 44. 5 ini juga sebagai latihan ya. 44, Jadi tugasnya supaya nanti gini, pada saat kita belajar usahakan juga mengikuti ini ya untuk lebih tertib administrasi, untuk kita lebih tertib untuk belajar. Ya, DUT bukan berarti kita harus bersantai-santai, kapanpun kita belajar, kita yang menentukan waktunya, tetapi kita juga harus lebih konsisten. Bu, ini yang abstrak, pendahuluan, metode ini diisi juga, Bu? Enggak. Ini kan jika membaca jurnal, sedangkan kan yang kami kasih contoh kan BMP bukan jurnal. Ya, ini sebagai contoh jika kita membaca sebuah jurnal penelitian. Oke, sudah ya?
Nah, sekarang berikutnya. Seharusnya dibaca dulu tadi. Apa kira-kira, ini saya kasih waktu 3 menit, informasi yang diharapkan akan diperoleh dari membaca tadi tentang media. Media display. Tadi materinya tentang media display. Saya kasih waktu 3 menit. Ini Pertanyaan ini kan tulisan. ya, bentuk pertanyaan. Tadi kan S-nya kan sudah survei kan. Nah, sekarang question. Apa sih yang kita dapatkan tatkala kita akan mendapatkan membaca itu? Boleh di copy paste Bu ya? Boleh. Ya, nanti tugasnya akan dikirim ya, akan dikasih link oleh pihak Universitas Terbuka. Ibu, izin hanya mau memastikan, Bu, ini kalau yang dari bahan yang kita download kan hanya ketulis modul 3, berarti itu 1 SKS kita hitungannya ya? Karena yang muncul kan hanya tulisannya modul 3 gitu. Ya, ya. Nggak apa-apa mau ditulis modul 3 juga bisa, atau sesuai dengan kode mata kuliah, kode buku ajarnya ya, IDIK 4009 juga nggak apa-apa lah, seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, makasih Bu. Ya. Sudah questionnya? Apa kira-kira yang akan didapatkan? Mana kita tulis, Bu? Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita ke read atau ke yang ketiga. Yang ketiga ini di materi yang contoh materi yang kami berikan itu ada 2 KB. Ya, ada 2 KB. Nah, tadi. Itu bisa dipilih salah satu. Ya, di modul 3 yang sudah di-share oleh UT, modul 3 tentang media display. Di situ ada 2 KB, KB1 tentang chat, grafik, poster, bulletin, dan seterusnya. Sedangkan yang KB2 itu tentang merancang gambar untuk bahan ajar display. Nah, untuk yang read ini tinggal dipilih entah mau KB1 maupun KB2. Ya. Itu nanti mau digaris bawahi boleh atau mau buat catatan
Anggap aja di Word itu, terus dibuat KB 1 atau KB 2, ditentukan saja. Saya berikan waktu 10 menit. Jadi sampai jam 11.31. Pilih salah satu ya, nanti dicantumkan di tugas itu yang akan dikirim, link akan diberikan oleh pihak UT. Sebenarnya membacanya untuk read membaca 10 menit, bisa mungkin langsung digabung dengan recite ya, menceritakan kembali. Itu bisa langsung menulis di situ. Batas pengumpulannya kapan, Bu? Kenapa? Untuk batas pengumpulan tugas kapan? Ya, mengumpulkan sebentar mau diberikan link oleh Mbak Winda atau Pak Ulevi nanti habis ini. Baik. Halo, Siap, tes. silakan. Siap. Iya, untuk pengumpulan tugasnya sudah saya share linknya di chat. Nanti silakan dibuka aja. Terus batas pengumpulannya 3 hari dari hari ini. Terima kasih. Batas ngomongnya 3 hari. Jadi, berarti gini Mbak, saya kira langsung hari ini. Bisa Kalau pelan-pelan. batas waktunya 3, ya artinya begini, kan waktunya 3 hari dikasih sama pihak UPJ CCUT Mataram ya. Jadi nanti bisa diulang lagi. Jadi sudah saya sampaikan, ini sudah diberikan sama Mbak Winda ini. Batas waktunya, tolong nanti dicatat ya, takutnya nanti terus hilang. Catat linknya supaya nanti mengumpulkan tepat waktu. Ya. Tadi saya berpikirnya juga dikumpulkan sekarang. Jadi mahasiswa udah buru-buru. Pertanyaan Bu. Bu mau bertanya. Oke, silakan. Yap. Ini tugasnya berarti sama yang sesi pertama tadi juga ya, karena di saya download form tugas ini ada
tugas sesi awal juga kayaknya ini ya. Ya. Yang tujuan target belajar yang tadi sesi pertama itu. Ya, jadi kalau misal semuanya itu ada tugasnya dari sesi 1 dan yang ketiga ini bisa digabung jadi 1. Ya, karena judulnya ini langsung untuk tugas semuanya. Kan ada batas waktunya kan? Nah, kalau yang tugas pertama itu harus segera atau batas waktunya tidak seperti pada materi yang ketiga, nanti tinggal disiasati lebih cepat sebenarnya lebih baik. Jangan nunggu, biasanya kalau mengumpulkan tugas bukan nanya kapan mulai tapi kapan terakhir dikumpulkan. Jadi pada saat waktu terakhir baru pada sibuk. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah tadi disampaikan oleh Mbak Indah ya tentang tugas. Ini juga untuk yang poin 5, tadi materi juga sudah dikirim, tapi sudah saya kirim balik lagi. Pertanyaan apa saja yang sudah terjawab? Ya, dari yang tadi kita buat pertanyaan, kira-kira mana yang sudah terjawab, mana yang belum. Konsep apa yang sudah difahami dan konsep apa yang belum difahami. Oke, ini ada sedikit contoh tentang peta konsep ya. Jadi dalam kita membuat atau meringkas itu sebenarnya bisa seperti ini. Dibuat seperti alurnya. Jadi ini judul utamanya, ini subbab atau KB-nya. Ini adalah materi-materinya. Ini contoh tentang jenis benda ya. Logam, bentuknya logam, plastik, kayu, karet, sifatnya seperti apa. Nah, lembaran inilah yang memudahkan kita untuk membaca kembali atau mempelajari kembali. Ya, yang membuat ini siapa ya? Kita. Bentuknya seperti apa? Bentuknya mau bentuk seperti itu bisa, atau ini saya memberikan contoh lagi, bentuk seperti ini juga bisa. Ya, semua kreasi mahasiswa itu sesuai dengan apa yang mahasiswa senengin atau suka. Kalau suka seperti ini boleh, atau yang tadi modelnya begini juga boleh. Atau Bu, saya pengennya membuat pohon, boleh. Ya, itu kreasi. Tujuannya apa sih? Memudahkan kita untuk membaca kembali, untuk mempelajari garis-garis besar apa yang sudah kita baca. Ya, itu. Ini untuk ngisi peta pikir atau peta konsep, Bu ya? Kenapa? Ya, ada kan yang diisian yang ininya membuat ya, yang peta terakhir. konsep. Ya, yang terakhir membuat peta konsep. Ini saya memberikan contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi sesuai dengan materi yang tadi di modul 3 ya tentang media display ya, tentang media display. Nah, itu bisa diambil salah satunya KB1 maupun KB2. Berikanlah yang terbaik untuk diri sendiri. Karena ini nanti akan dinilai oleh pihak UTI. Dan ini juga merupakan langkah awal kalau memang belum terbiasa membuat peta konsep. Jadi untuk materi-materi atau modul yang lainnya, biasakan membuat peta konsep. Memudahkan kita untuk belajar. Ya, jadi tidak harus ke sana kemari membawa buku yang tebal. Ya, tetapi sekali lagi kita juga sebelum kita membuat peta konsep itu wajib kita membaca terlebih dahulu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri sesuai dengan jadwal saya selesai jam 11. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, terkait tadi di slide tentang read yang 10 menit itu ada kata-kata fokuskan pada 1 KB tertentu jika membaca BMP. Nah, yang dimaksud dengan 1 KB di sini tadi apa ya? Mungkin saya terlewat. Juga apakah pada 1 KB ini juga berkaitan dengan tugas kita yang akan kita kumpulkan? Ya, jadi yang modul yang diberikan, mungkin ada 2 KB, KB1 dan KB2. Nah, itu bisa dipilih salah satu. Fokus pada salah satu KB tertentu ya, karena kita yang diberikan tadi ada 2. Modul 3 tadi yang contohnya itu kan modul 3 tentang media display. Nah, di situ ada KB1 tentang cat, grafik, poster, dan lain-lain ya. Sedangkan di KB2 merancang gambar untuk bahan ajar display. Ya, nanti bisa kita salah satu untuk dijadikan tadi peta konsep. Itu bisa kita baca dan kita ringkas di sana. Berarti
Berarti kita bisa memilih salah satu ya Bu untuk dikumpulkan nanti. Iya. Iya. Siap, terima kasih Bu. Sebentar dulu. Iya, diambilin casnya Bu. Izin bertanya Bu. Ada lagi? Ya, silakan. Terkait ini materinya ini nggak bisa di-sharing ke kita Bu ya? Yang di PowerPoint? Iya. Iya kan PowerPoint sebenarnya sudah diberikan dan saya barusan juga sudah share lagi di grup. Kok di grup sih? Di sini barusan kita share. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya tadi informasi dari Mbak Winda. Jadi semuanya itu sudah di-share di pengumuman yang di awal itu. Ya dari situ ada bentuknya Google Form kalau nggak salah ya. Google Drive. Di Google Drive itu semua materi ada. Oh iya. Makasih Ya, Bu ya. itu bisa ya. Ada lagi pertanyaan? Itu Bu izin bertanya. iya Bu. Bertanya Bu. Ya. Halo Bu. Ya silakan. Ya. Ya ini Bu. Apa namanya yang di share di grup kemarin itu sudah semua. Cuma nanti kalau pas di uploadnya di mana Bu? Apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kerjakan. Di-upload tugas di-upload baru ada di ruang chat. Ya, sorry. Untuk yang upload barusan ada dikirimkan di ruang chat oleh Mbak Winda. Ngirimnya ke sana. Coba dibuka. Sudah ada. Tadi saya lihat ada. Di ruang chatnya. Nah, link pengumpulan tugasnya juga sudah ada. Coba dilihat lagi. Entah itu tentang tugas maupun tentang evaluasi. Ya. Sudah? Mahasiswa bisa ngelihat semua nih linknya? Ya, silakan. Terkait peta konsep, apakah bisa saya membuat dalam bentuk flowchart? Bisa. Jadi gini, peta konsep itu kan bagaimana kita bisa menyampaikan ke orang bahwa dengan membaca peta konsep yang kita buat, orang itu sudah paham. Walaupun tidak secara detail ya, tidak secara detail terperinci gitu enggak. Karena peta konsep kan kita ambil yang konsep-konsep saja. Ya, bentuknya juga beragam, tidak harus seperti yang saya contohkan tadi. Itu hanya sebagai ilustrasinya saja, sebagai contoh saja. Nanti mau dibuat yang lebih rapi, yang lebih seni juga boleh, tetapi jangan terlalu seni banget. Saking seninya tulisan itu sampai kadang orang tidak bisa membaca. Ada kan seperti gitu ya, Bu Yuni ya. Terima kasih. Yang di link evaluasi, jadi gini, di tradisi atau kebiasaan di Universitas Terbuka, setiap proses belajar mengajar, entah itu dalam kondisi yang sekarang PKBJJ, itu kan ada instrukturnya. Kami yang memberikan materi. Mahasiswa menilai kami, mengevaluasi. Saya juga tidak tahu apa pertanyaannya. Isinya apa saya tidak tahu. Ya, jadi nanti diisi yang satu tadi tentang Pak Hulaifi dan yang kedua saya tadi sudah memperkenalkan diri, nama saya Meyanti, seperti itu. Ya. Jadi selalu kalau di Universitas Terbuka itu penilaian tuh timbal balik. Kami sebagai tutor juga setiap semester juga dinilai. Bukan hanya mahasiswa saja yang dapat nilai, kami juga dapat nilai. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, izin Mbak Winda ya. Kalau tidak salah sudah di jam saya sih jam 12.35. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Ya, semoga karena sudah yang sudah menganggap alhamdulillah sudah jelas semua. Mbak Winda, saya izin saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tentang cara tepat, bukan cara cepat ya, cara tepat membaca dan merekam hasil belajar kita. Semoga apa yang saya sampaikan memotivasi mahasiswa untuk terus rajin membaca, rajin belajar. Karena sejatinya kita tahu ilmu itu adalah ilmunya Allah. Ilmu
yang Allah berikan kita bisa sedekahkan buat siapapun. Jangan pelit akan ilmu. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf saya mengambil waktu sholatnya agak mundur sedikit. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, minta Ya. perhatiannya sebentar Iya, Mbak. untuk rekan-rekan mahasiswa. Nanti saya itu tadi ada saya share di chat untuk ada kontes untuk yang punya Facebook dan Instagram. Jadi silakan dibaca nanti ya. Saya share lagi sekali. Nanya itu Aduh, foto nggak bisa. kita atau foto kegiatan ini, Mbak? Boleh foto kita atau foto kegiatan? Itu di Tribons ya. Jasmine, nih untuk Tribons itu nih foto kegiatan atau fotonya dia? Fotonya dia, gitu ya. Halo. Ya, Mbak. Jadi untuk itu kontesnya itu untuk foto mahasiswa, foto terbaik mahasiswa. Saya share Bebas, lagi sekali ya. Iya, bebas. Di mana di share-nya tuh, Bu? Ya, di kolom Di chat, chat. Pak. Ya. Ya udah ya. Jadi ini acara kita udah selesai. Jadi semuanya bisa live dari room ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Dan kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa ke staff langsung atau mau mungkin kontak saya mau di-share. Ini saya share dulu. Boleh di-share aja kontaknya, Bu, biar kita bisa bertanya kalau ada yang belum jelas dan lainnya. Iya, sebentar ya. Iya. Bu, ini kontes ini kita foto di mana nih? Ya, itu sudah saya share nomor WA saya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung WA ke saya. Iya, Bu. Iya. Jadi boleh silakan meninggalkan room ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.